Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Senang sekali bisa berjumpa lagi melalui video ajar ini. Dan seperti yang adik-adik ketahui, pada saat sekarang ini kita masih dihantui oleh penyebaran virus COVID-19 dan juga ada banyak kesibukan di sekolah. Salah satunya adalah ujian dari kakak kelas kalian yang sekarang ini sudah duduk di kelas 12 dan sebentar lagi mereka akan menyelesaikan pendidikan di lembaga ini. Tetapi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, tentunya kita tidak punya alasan untuk membatasi kegiatan belajar mengajar kita. Dan pada kesempatan ini saya membagikan video ajar ini untuk membantu kalian untuk belajar lebih jauh tentang pementasan teater yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang penokohan dan jenis-jenis penokohan. Nah, mari sekarang kita mulai belajar bersama dengan melihat tayangan PowerPoint berikut ini. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penokohan dalam teater. Ya. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya tentang apa itu tokoh. Ya. Selama ini mungkin adik sekalian tahu tokoh itu adalah orang yang bermain peran di atas panggung, tapi apa sebenarnya penokohan itu? Mungkin itu yang menjadi salah satu hal yang perlu kita jelaskan dalam pertemuan pada kesempatan ini. Lalu adik mungkin juga berpikir bukannya tokoh itu hanya dua, tokoh yang baik dan tokoh yang buruk. Ya. Jadi tokoh dalam teater itu sendiri ada banyak adik-adik, bukan hanya yang baik dan yang buruk. Lalu kalau bukan hanya dua, lalu tokoh yang lain itu apa? Nanti kita akan pelajari bersama. Dan bagaimana cara kita bisa menginternalisasi watak tokoh dalam sebuah teater? Ya. Nah, kita akan bahas 4 hal ini bersama-sama. Pertama-tama, ya, kita perlu tahu dulu tentang apa itu tokoh atau penokohan. Ya. Menurut Dewo Jati, ini adalah seorang atau salah satu tokoh pementasan teater yang cukup terkenal di Indonesia. Penokohan adalah unsur karakter yang ada dalam drama atau dalam teater. Ya. Penokohan, unsur karakter. Oke, dari seperti yang kita pelajari bersama pada kesempatan lalu, karakter itu merupakan salah satu kekasan dari watak seseorang. Ya. Ada yang wataknya sabar, ada yang wataknya cepat marah, ya, ada yang bijaksana, ada yang ceroboh, dan lain-lain. Jadi penokohan itu adalah unsur karakter itu dalam sebuah drama atau teater. Nah, mari kita telusuri satu persatu tentang penokohan dalam teater. Yang pertama, ada yang disebut sebagai tokoh protagonis. Ya. Jadi tokoh protagonis adalah peran utama yang merupakan pusat atau sentral dari cerita. Jadi ini merupakan tokoh utama. Keberadaan peran protagonis itu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Jadi biasanya tokoh protagonis ini adalah tokoh yang membawa solusi atau memberikan masukan untuk memecahkan sebuah persoalan. Ya. Dan persoalan ini bisa dari tokoh lain, bisa dari alam, dan bisa juga dari keluarganya sendiri. Seperti itu. Lalu selain tokoh protagonis, ada juga salah satu tokoh yang merupakan lawan tokoh protagonis, yaitu tokoh antagonis. Ya. Nah, tokoh protagonis dan antagonis ini memungkinkan terjadinya pertikaian dalam sebuah teater. Lalu pertikaian itu mencapai klimaks. Ya. Tokoh protagonis dan antagonis itu biasanya selalu berbarengan dalam permainan teater. Lalu yang berikut, selain tokoh protagonis, ada juga tokoh deuteragonis dan tritagonis. Ya. Nah, tokoh deuteragonis merupakan tokoh lain yang berada di pihak tokoh protagonis. Jadi ini seperti tokoh yang membantu tokoh protagonis. Jadi tokoh deuteragonis ini memiliki peran ikut mendukung menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh protagonis. Seperti itu. Ya, jadi biasanya dalam sebuah pementasan teater, tokoh protagonis sebagai tokoh utama dia menghadapi begitu banyak persoalan, tapi dia tidak menghadapi sendiri. Ada tokoh lain yang membantu dia menyelesaikan persoalan itu. Nah, itulah yang disebut sebagai tokoh deuteragonis. Dan tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah peran penengah yang bertugas menjadi pendamai antara protagonis dan antagonis.
Jadi biasanya dalam sebuah permainan teater itu ada sebuah konflik yang melibatkan tokoh protagonis dan antagonis. Nah, konflik ini terjadi bisa jadi karena perbedaan pendapat, ada perbedaan pemikiran, atau perbedaan tujuan dalam hidup. Nah, konflik ini kemudian menghasilkan klimaks, dan untuk menghasilkan klimaks, tokoh protagonis dan antagonis itu membutuhkan orang ketiga sebagai penengah. Nah, itulah tokoh protagonis. Lalu berikut ada yang disebut sebagai foil dan utility. Ya. Jadi foil itu adalah peran yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik yang terjadi, tetapi ia diperlukan guna menyelesaikan cerita. Biasanya dia berpihak pada tokoh antagonis. Nah, kalau tadi di sini ada detragonis, itu lawannya adalah foil, ya. Jadi dia tidak terlibat langsung dalam cerita. Dan biasanya dia berpihak kepada tokoh antagonis. Nah, tokoh foil ini yang biasanya memicu tokoh antagonis untuk semakin membuat adanya semacam konflik antara antagonis dan protagonis. Lalu mereka tadi yang disebut sebagai utility, yaitu peran pembantu sebagai tokoh pelengkap untuk mendukung rangkaian cerita dan kesinambungan dramatik. Biasanya tokoh ini mewakili jiwa penulis, ya. Jadi itu adalah tokoh pembantu atau peran pembantu pelengkap yang mendukung rangkaian cerita. Lalu yang terakhir ada yang disebut sebagai internalisasi penokohan atau internalisasi watak. Nah, internalisasi itu bagaimana sebenarnya merupakan cara bagaimana kita menjadikan watak dari seorang tokoh menjadi watak kita dalam sebuah permainan teater. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, membaca dan memahami teks drama. Lalu kedua, menghayati tokoh yang akan diperankan. Jadi kita mengenal watak tokoh yang akan kita perankan. Bagaimana kita membuat watak tokoh itu menjadi watak kita juga dalam sebuah permainan. Dan hal yang paling penting adalah acting tidak hanya berupa dialog saja, tapi juga gerak. Jadi dalam teater kita tidak cuma berbicara, tapi juga berakting atau bergerak, ya. Dan dialog yang baik adalah dialog yang terdengar. Itu berarti volumenya bagus, lalu jelas, artikulasinya baik, ya, dimengerti lafalnya atau penyebutannya benar. Lalu menghayati, ya. Lalu gerak yang baik adalah gerak yang terlihat, gerak yang jelas, dimengerti, dan menghayati juga. Ya. Jadi ada dialog yang baik dan ada gerak yang baik. Itu yang paling penting dalam sebuah permainan teater. Ya. Oke, jadi itu kurang lebih beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui atau perlu pelajari dari penokohan dalam teater. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi dalam kelas selanjutnya. Untuk semua pertanyaan dan masukan-masukan, adik-adik bisa berikan komentar untuk video ini melalui Google Classroom dari adik-adik sekalian. Jadi sekian pertemuan kita hari ini, tetap semangat belajar dan terima kasih.